Apa kabar? Semuanya pasti dalam keadaan baik. Amin. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini Mister mau memberikan tutorial atau pengarahan singkat tentang bagaimana dan apa yang kita pelajari tentang tabel. Oke, kalau yang kemarin belum selesai catatannya, bisa kalian lihat kembali atau nanti Mister kirimkan catatannya ini ke dalam e-learning ya. Oke, jadi kita belajar tentang tabel. Sebenarnya tabel itu buat apa sih? Tabel itu digunakan untuk kalau misalnya kalian buat jadwal, atau kalau kayak kalian misalnya buat kotak-kotak untuk diisi, misalnya kalian kegiatannya ngapain aja sih, atau kalian membuat kayak semacam mungkin frame, atau mungkin kayak semacam kata-kata yang bisa diurutkan atau bisa ditata beraturan, kalian bisa menggunakan tabel juga. Oke, caranya sederhana. Di Office-nya Mister ini, Mister pakai Office Word. Oke, Office Word. Di atasnya banyak sekali tab, ada tab Home, ada tab Insert, ada tab Design, ada tab Layout, sampai ke yang paling belakang, Help. Oke. Nah, di sini di penjelasannya Mister, tabel itu apa sih? Tabel itu berisi kolom dan baris yang di dalamnya berisi informasi yang saling berkaitan. Oke. Cara memasukkannya cukup sederhana. Klik tab Insert, oke. Tab Insert. Ini Insert. Tab Insert atau istilahnya ribbon juga. Insert. Oke, klik Insert. Terus klik tabel besar atau jumlah tabel. Pilih besar atau jumlah tabel. Nih. Yang ini ya, ada gambar kotak-kotak nih, kita sudah bahas. Klik yang panah ke bawah ini, klik. Nah, seperti ini. Nah, kalian bisa langsung masukkan misalnya. Nih. Nah, misalnya seperti itu. Di sini begitu kalian taruh mouse kalian, arahkan ke kotak pertama, dia ada tulisan di atasnya 1x1 table, 2x1 table. Kalau dia ke bawah, nah kalau kita klik 2x1 seperti ini. Oke. Terus kalau misalnya klik nih 2x2, dia jadi 4 tabel. Ini jadi 6 seperti itu. Oke, misalnya nih ya, misalnya kalian mau menulis untuk jadwal pelajaran. Nah, kalian bisa juga pakai Word, pakai Office Word ini. Misalnya kan kalian belajar 5 hari ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Oke. Mister coba pakai 5 kolom. Nah, Mister tambah 1 kolom untuk penomoran. Oke. Barisnya yang ke bawah, Mister pakai misalnya kita belajar sehari berapa kali misalnya. Mister klik aja ke bawah, tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Oke, di sana kelihatan. Kita tinggal isi misalnya di sini diisi dengan nomor. Di sini diisi hari ya, misalnya Senin, terus Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, misalnya seperti itu. Atau kalian kasih jam di sini misalnya. Jam. Nah, misalnya ini Mister buat jadwal pelajaran misalnya ya. Mister buat jadwal pelajaran jam 8.00 sampai jam 9.00. Hari Senin kita belajar apa ya? Tematik misalnya, jam 8 sampai jam 9. Tematik. Terus misalnya jam 9 sampai jam 9.15 kita istirahat. Sini tulis istirahat. Oke, seperti itu. Terus lanjut misalnya jam 9.15 sampai jam 9.15 sampai jam
berapa misalnya jam 10.15, di sini kita belajar misalnya agama. Nah, tulis agama. Terus kalau misal jam 10.15 sampai jam 10.45 istirahat lagi misalnya. Istirahat. Terus lanjut jam 10.45 sampai jam 11.45. Di sini belajar, mungkin kita belajar komputer. Nah, seperti itu. Jadi untuk pembuatan jadwal kalian lebih gampang menggunakan tabel. Oke? Menggunakan tabel lebih gampang. Kalau kalian misalnya mau mengatur jadwal buat di rumah, misalnya hari Senin jam 6 pagi aku bangun pagi, terus habis bangun pagi misalnya kalian berdoa dulu, bangun pagi berdoa dulu, habis itu terus kalian ke kamar mandi misalnya, seperti itu. Nah, nanti sore misalnya pulang sekolah kalian bantu mama, bisa kalian bikin seperti ini di tabel-tabel seperti ini, bisa juga. Oke, untuk tabel seperti itu ya, gampang ya. Oke, jadi Mister ulang lagi. Kalian tinggal klik tab insert, di sini ada tabel. Oke, klik yang panah bawah aja, kliknya pilih yang mana, boleh yang mana aja boleh. Kalian bisa buat untuk tadi buat jadwal, bisa misalnya untuk membuat sebuah nama yang terurut atau misalnya membuat sebuah struktur, bisa juga pakai tabel. Oke, kalian tinggal isinya di kotak-kotaknya itu. Oke, nah selanjutnya kita belajar tentang yang kedua catatannya kemarin, simbol. Nah, simbol ini banyak sekali. Misalnya kayak kalian membutuhkan simbol apa aja sih simbol, kita lihat aja ya biar kalian tahu. Simbol itu lambang atau gambar-gambar. Nah, cara memasukkannya gimana, cara memberikannya gimana, klik tab insert lagi, insert yang tadi nih, insert. Nah, pilih yang mana lagi nih, klik simbol. Simbol ada di mana ya, ada di sebelah kiri. Kok kiri sih, ini mah kanan Mister, ya maaf Mister yang salah, kanan ya, kanan, di sebelah kanan. Nah, kanan klik yang panah yang kecil ya, klik. Nah, muncul seperti ini. Nah, itu ada euro, ada pound sterling, ada yen, ada copyright, banyak banget. Atau kalau kalian pilih tinggal more symbol. Nah, more symbol seperti ini. Nah, oke, ini banyak banget karakter. Kalian bisa pilih mau karakter yang mana, kalian bisa pakai simbol nih, bisa pakai simbol. Nah, fontnya biasanya font yang dipakai ini di sini kalian pilih Webdings. Nah, paling bawah nih kan ada Arial, ada Bearscript. Kalian tinggal ke bawah cari Webdings. Nih, Webdings. Nah, di sini ada Wingdings nih. Ada Webdings, yang Webdings ya, Webdings. Lihat tuh Webdings. Klik. Nah, wow. Ada spider laba-laba. Ada juga web laba-laba. Nah, ada apa lagi nih gambarnya, banyak banget. Nih, terus kalau kalian misalnya mau gambar ini awan, atau misalnya mau gambar yang seperti ini yang kayak di toko-toko komik itu kan biasanya ada tulisannya tuh di atasnya ini. Nah, misalnya ini bisa pilih yang ini, tinggal klik insert. Oke, tambahkan insert. Nah, kalau sudah tinggal close. Nah, jadi aduh, kok kecil sekali ya. Bagaimana cara membesarkannya? Kalian tinggal blok, atau blok kan, di selection, baru hurufnya dibesarin. Tinggal pilih berapa. Nah, bisa kan? Kalau mau kecil banget bisa, nggak kelihatan. Besar juga bisa, seperti itu. Oke, jadi banyak banget simbol. Kalian klik tab insert,
paling kanan ada, di sebelah kanan ada simbol. Klik simbol, terus more simbol. Nah, pilih di sini, inget ya, Webdings. Oke, fontnya jenisnya Webdings. Di sana semuanya simbol. Oke, banyak banget di situ simbolnya. Kalian bisa ke bawahin simbol. Tuh. Ada juga simbol yang jenisnya awan. Nih, banyak awan. Ada yang awan hujan, ada yang awan petir, ada yang awan angin, banyak. Tinggal klik insert, close. Nah, kelihatan, wah ini awan angin seperti itu. Oke, jadi itu yang pelajaran yang tentang tabel dan simbol. Coba pelajarin sendiri ya di rumah ya. Pasti kalian bisa, Mister yakin. Oke, sampai ketemu lagi di kelas selanjutnya. God bless you.